Semua kesalahan yang dilakukan seorang manusia yang di luar kesadarannya tanpa ada kesengajaan darinya, maka tidak dosa di hadapan Allah. Biarpun membunuh sekalipun. Seorang ibu rupanya dia miring ke sebelahnya, anaknya ketindas mati, nggak dosa dia. Karena tidak sengaja. Naik mobil sudah benar. Jalannya tiba-tiba ada orang nyebrang nyelonong. Tidak dosa. Iya kan seperti itu. Nah, tidak dosa. Dan ada pun masalah mengganti dan tidak. Itu kalau mengganti kalau Anda memang wajib mengganti juga tidak karena memang tidak sengaja. Wajib mengganti juga tidak karena Anda tidak sengaja. Cuma yang harus Anda lakukan, Anda memberitahu supaya mereka tidak menyalahkan yang lainnya, biar Anda bertanggung jawab. Sehingga tidak menuduh nanti biasanya, wah ini siapa ini, jangan-jangan ini, bisa kemana-mana nanti. Maka berkata, saya melakukan kesalahan dan saya tidak sengaja, saya mohon maaf. Dengan sopan dan santun. Ini yang pertama, minta maaf itu penting. Tidak harus ke umat seluruh dunia, enggak. Kepada pengurus masjid itu saja, supaya tahu kok. Supaya tidak mencari-cari, kalau mencari-cari nanti suudon malahan. Anda berkata, saya melakukan, saya tidak sengaja dan sebagainya. Kemudian setelah itu harus ada di hati Anda. Biarpun secara fikih, maka hidup Anda nggak cukup dengan fikih. Kalau fikih kan saya tidak sengaja, bahasa mengganti. Hidupmu tidak hanya dengan fikih, mana akhlakmu, mana adabmu. Orang bingung pengen bangun masjid, kau ngerusak aja nggak mau ganti. Biarpun secara fikih tidak wajib enggak, maka hidupnya orang kalau pakai fikih-fikih itu adalah keras. Anda yang penting sudah bayar zakat, selesai tetanggakan, jerit-jerit kelaparan, nggak masalah. Tapi akhlak Anda menuntut, kasih dong tetangga Anda. Kita hidup tidak hanya urusan fikih-fikih saja. Ada lebih tinggi ihsan, ada akhlak. Nah, orang lain saja membantu masjid miliaran rupiah, uangnya diberikan ke masjid. Anda ngerusak, biarpun tidak sengaja, maka hendaknya Anda berpikir ke depan hari. Hari ini saya tidak punya duit. Tapi suatu ketika nanti saya akan sumbang berlipat-lipat daripada yang aku rusak. Itu yang harus ada di hati Anda. Jangan merasa yang penting kan saya tidak punya kewajiban. Kan saya nggak dosa. Duh, biarpun seperti itu, tapi tanggung jawab akhlaki. Secara akhlak itu ada dong. Orang aja membantu pondok. Makanya seperti kasus-kasus di pondok begini, ini di pesantren itu kadang ada, kita mendengar berita seorang wali santri misalnya. Kalau ada berita temennya ngajak, ayo bantu pondok dan sebagainya. Kan kita sudah bayar. Kenapa harus kita bantu bangun-bangun? Kami sampaikan, itu ada orang bangun di pondok pesantren, miliaran duitnya ditaruh di pondok, anaknya nggak di pondok. Anda ini punya anak di pondok masih rewel ini. Ini ada orang nyumbang miliaran tuh anaknya nggak di pondok loh ya, karena bukan urusannya urusan. Orang kalau biasakan hidup, yang penting kan bukan kewajiban saya, itu hidupnya gersang. Coba, Anda di rumah, suami Anda pulang, di kamar mandi Anda lupa bajunya anak-anak kecil Anda masih di kamar mandi, belum Anda ringkesin. Suami Anda ngelihat, bisa ngangkat. Cuman nggak ngangkat suami Anda. Kenapa Anda angkat? Ini kan tugas istri saya. Bikin enak nggak suami gitu tuh? Pakai bahasa, kan bukan tugas saya. Bukan kewajiban saya. Bukan gitu hidup Anda. Selagi Anda bisa melakukan, kenapa Anda tidak melakukan? Gitu loh. Akhlak itu penting. Ngangkat baju kotor gitu aja, kan bukan tugas saya, itu kan tugas istri saya. Astagfirullah, Pak, ambil kok. Kalau perlu cuci sekalian. Sama, istri juga begitu. Tugas suami, yang sebenarnya bisa dikerjakan. Sudah pakai jadwal, suami karena ini berat, nyiram ini bunga dan sebagainya. Nyiram, kalau suami kan istri nggak. Kan tugas suami, nggak enak begitu. Selagi kita bisa melakukan, maka ayo kita lakukan seperti itu ya. Jadi tadi apa yang Anda lakukan adalah Anda tidak salah, tapi Anda harus punya kerinduan untuk bisa. Itu dalam segala hal ya. Anda punya tanggung jawab. Orang itu punya tanggung jawab. Kalaupun Anda dimarahi ya seperti halnya Anda merusak. Sebetulnya itu yang Anda rusak, kalau bisa ngomong juga marah dia. Cuman kan enggak. Kenapa kau pecahin aku? Aku enggak sengaja. Pokoknya aku pecah. Maksudnya ya Anda tanggung jawab dengan perilaku Anda biarpun tidak disengaja. Tinggal kalau orang marah ngomong saya tidak sengaja itu semua. Dia masih marah, wajar dia marah. Karena dia mungkin selama ini ngurus masjid rapi tatonya. Diterima dong. Orang hebat kok.
Yang penting di hadapan Allah tidak dosa, kemudian berpikir, nanti ingat saya akan ganti dengan berpuluh-puluh kali lipat. Nah, itulah. Jangan cuek kalau Anda melakukan kesalahan. Ada orang mengatakan Anda, saya membiasakan akhlak mulia. Anda naik taksi. Anda naik apa? Setelah keluar, Anda membayarkan selesai. Tapi Anda bukan manusia kalau hanya bayar. Apa sih salahnya mengucapkan terima kasih, Pak? Ayo. Mana akhlak Anda ngomong terima kasih ya susah? Anda manusia atau bukan? Dia nganterin Anda, jangan mentang sudah bayar. Masih, Pak. Ngomong. Ngasih duit, bilang makasih, Pak. Insyaallah. Waalaikumsalam. Apa sih salahnya gini? Akhlak itu perlu dibangun. Jangan mentang-mentang bukan kewajiban saya. Oh, sebab saya ngomong bahasa fikih. Fikihnya kan tidak wajib. Selama tidak wajib ya sudah. Kan nggak enak. Anda hidupnya tidak begitu. Hidupnya tidak sekedar dengan fikih, tapi ada akhlak yang harus dihadirkan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.